Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pelajaran biologi berikutnya adalah tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, biodiversitas atau keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, manfaat keanekaragaman hayati, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah beberapa macam variasi makhluk hidup, di mana akan menyebabkan adanya perbedaan atau variasi antara satu dengan lainnya, meliputi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh faktor yaitu adanya saling keterkaitan antar jenis yang fungsional memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Tingkatan keanekaragaman hayati terdiri dari keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies, di mana gen itu sendiri adalah materi yang terdapat pada kromosom, bersifat herediter atau diturunkan, yang berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan, di mana gen itu sendiri merupakan unit-unit kromosom yang membawa kode untuk pembuatan protein spesifik. Setelah dibentuk dan diberi kode gen, protein-protein ini selanjutnya menentukan perkembangan serta tampilan, bentuk, fungsi dari jaringan dan organ terkait. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau komunitas. Spesies dapat diartikan sebagai 1. Sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, atau biokimia. 2. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu-individu yang berpotensi untuk berkembang biak dengan sesama mereka di alam dan tidak mampu berkembang biak dengan individu-individu dari spesies lain. Keanekaragaman ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik atau tidak hidup, seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Perbedaan kondisi komponen abiotik pada suatu daerah menyebabkan jenis yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda. Saya bahas dulu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia yang memiliki 1. Keanekaragaman hayati tinggi,
2. Tumbuhan tipe Indomalaya yang arealnya paling luas. 3. Hewan tipe oriental Asia, Australia serta peralihannya. 4. Banyak hewan dan tumbuhan langka. 5. Banyak hewan dan tumbuhan endemik. Biodiversitas dunia meliputi ekosistem tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis, hutan padang rumput, gurun, bioma air tawar, dan bioma air laut. Sekarang, tentang manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Yang kedua, sebagai sumber plasma nutfah. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan. Yang keempat, memiliki manfaat ekologi. Hutan hujan tropik Indonesia merupakan paru-paru bumi. Hutan hujan tropik Indonesia dapat menjaga kestabilan iklim global. Yang kelima, memiliki nilai biologis. 6. Bermanfaat untuk keilmuan. 7. Bermanfaat untuk keindahan. Selanjutnya, kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan misalnya 1. Pembuatan taman-taman kota, selain meningkatkan kandungan oksigen. 2. Menurunkan suhu lingkungan, memberi keindahan, juga meningkatkan keragaman hayati. Yang ketiga, untuk pemuliaan, yakni usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Usaha pemuliaan akan menghasilkan varietas. 4. Kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman gen. Yang merugikan diantaranya adalah 1. Perusakan habitat, 2. Penggunaan pestisida, 3. Pencemaran, 4. Perubahan tipe tumbuhan, 5. Masuknya spesies tumbuhan dan hewan liar, 6. Penebangan hutan, 7. Seleksi. Sekian dulu tentang keanekaragaman hayati. Lain kali akan kita lanjutkan lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.